Nah, kan mata nanti. Jadi, susu mereka nanti. Oke, selamat bertemu kembali buat sahabat Malang Official 09 dimanapun berada pada saat ini. Buat teman-teman mungkin ketika melihat video ini agak sedikit agak sedikit bertanya-tanya dalam hati dan pikiran teman-teman. Kenapa sih makanan ada ditaruh dan dipersembahkan padahal orangnya tidak ada di sana? Buat teman-teman, ini adalah salah satu mungkin sebuah kebiasaan orang tua di zaman dulu, teman-teman. Jadi di sini bukan kita berarti menyembah berhala ataupun mempersembahkan kepada siapapun, tapi melalui tradisi ini setidaknya saya mau menyampaikan ketika kita ini dulu ketika ada orang tua yang mungkin waktu masih hidup, dalam kehidupannya dia senang makanan seperti ini. Tetapi sekali lagi saya mau mengingatkan, bukan berarti kita akan memberikan makanan ini kepada mereka yang sudah meninggal, tidak. Tapi karena kerinduan dari seorang anak untuk memberikan ataupun menyampaikan makanan-makanan ini, saya sih berpikiran seperti ini, bahwa tidak ada kaitan sama sekali soal makanan ini sama orang yang sudah tidak ada. Tetapi setidaknya ini adalah nasihat ataupun bisa dikatakan dengan kebiasaan orang tua di zaman dahulu untuk melepaskan rasa rindu, melepaskan rasa kangen seperti itu kepada orang yang kita cintai, terutama orang tua kita yang mungkin tidak ada lagi bersama dengan kita di dunia ini, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini ada pisang, ada timun, ada itak manis, ada ayam yang dipanggang dan diatur, ada buah semangka, ada jeruk purut, ada daun sirih. Nah, dan begitu sangat tertata dengan rapi. Nah, artinya yang mencicipi ini kita juga, bukan dengan yang lain. Tetapi setidaknya di sini tidak ada yang mistis dan tidak ada hal-hal yang berbaur dengan dunia lain ataupun dunia gaib yang mungkin di luar para pemikiran kita. Tetapi kita memohon bantuan, memohon berkat kepada Tuhan agar setelah memberikan ataupun melaksanakan apa yang mungkin dinasihatkan dari orang tua, memohon kemurahan berkat Tuhan, memohon kemudahan rezeki dari Tuhan, memohon kesehatan dan perjalanan kehidupan agar semua dimudahkan dalam segala urusan. Dan teman-teman yang mungkin tidak satu suku dengan saya ataupun suku Batak, ini bukanlah bagian dari budaya, tidak. Ini adalah semacam permohonan pribadi, dan bisa dikatakan bahwa kita semua berharap
setelah kita melakukan ataupun menyelenggarakan hal ini, kita berharap Tuhan memberikan berkat dan cintanya, memberikan kemurahan rezeki, sekaligus menjauhkan hal-hal yang tidak baik dari kehidupan pribadi baik maupun dari kehidupan berkeluarga. Teman-teman, nanti setelah kita, kalau bahasa Bataknya di hata-hatahon ataupun dalam bahasa Indonesianya disampaikan kepada mereka yang mungkin tidak ada bersama dengan kita lagi, kita hanya memohon doa-doa mereka dan kasih mereka yang tidak pernah putus sepanjang masa, untuk mendoakan para anak-anaknya, cucu-cucunya yang masih melakukan keziarahan hidup di dunia ini. Teman-teman, terus saksikan video ini. Salam dari saya, sahabat Malau Official. Terima kasih sudah like, di komen, dan di subscribe. Buat teman-teman yang mungkin masih baru bergabung atau itu enggak, silahkan tinggalkan komennya. Kita akan saling dukung satu dengan yang lain. Salam dari saya, Malau Official. Ya, di sini teman-teman bisa melihat video ini. Kita berdoa di dalam hati sembari memegang sebiji daun sirih ya, untuk melambangkan budaya ataupun yang mungkin biasa dipakai orang kita zaman dulu untuk berdoa. Nah, di sini kita berdoa di dalam hati memohon kemurahan dan berkat dari Tuhan, agar sekiranya mereka juga yang masih dalam sulit memasuki keabadian kekal, semoga kita berharap Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka. Tetapi di sini juga saya mau menyatakan sekaligus memohon doa-doa mereka yang telah terlebih dahulu dipanggil Allah sendiri, dari opung kita, bapak kita, orang tuanya opung kita, semua keluarga kita yang terlebih yang mungkin yang sudah dipanggil Tuhan sendiri. Inilah teman-teman, begitu uniknya, setidaknya untuk mengobati rasa rindu ataupun mengobati rasa cinta kita kepada orang tua kita yang telah meninggal. Hal ini bisa menjadi obat yang baik bagi kita. Terima kasih teman-teman, terus ikuti video saya, dan teman-teman nanti akan terus melihat cara membola Ute Pangir, cara mencicipi, memispis, ataupun memerciki. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya, kalau teman-teman melihat saya dalam video ini, saya sedang memegang pisau untuk membelah Ute Pangir ataupun membelah jeruk purut yang sudah disediakan.
Nanti kita belah semuanya. Ini ada 3 dengan tujuan kepada siapa nanti kita akan berikan ya secara simbolis. Sebenarnya secara tidak langsung inilah secara simbolis. Sebenarnya mereka itu tidak ada sama sekali secara fisik untuk di sini. Nah, tapi dalam pola pemikiran kita, andaikan saja mereka ada di situ. Jadi seperti itu aja teman-teman. Jadi tidak memang jadi sebuah hal yang mungkin jadi pertanyaan yang menjadi apakah tidak rugi dipersembahkan seperti itu, tidak. Kita mengandaikan mereka itu ada di situ untuk melepaskan kerinduan kita, rasa cinta, terutama kepada orang tua kita yang mungkin yang sudah meninggal dunia. Dan kita berharap kepada Tuhan melalui doa-doa mereka, melalui kasih mereka, kita yang masih anak-anak, cucu-cucu yang masih hidup di dunia ini, yang masih berziarah, penuh dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Teman-teman bisa melihat nanti kita akan percikin semuanya makanan ini dengan uta bangir ataupun air tio-tio. Dan saya memang sengaja mencampur air yang ada jeruk purutnya itu dengan air suci yang telah diberkati oleh pastor sendiri. Terus teman-teman bisa mengikuti video saya. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like dan di komen apabila menarik bagi Anda. Salam dari saya, Malau Official 09. Hands down. Oke. Mari kita bersatu dulu. Ayo berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Bapa untuk hari ini. Putra